Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload soal atau membuat soal di e-learning madrasah. Dalam hal ini, pembuatan soal yang akan dicontohkan pada pembuatan soal penilaian akhir semester 1 tahun ajaran 2022-2023 di Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Koba. Oke, terlebih dahulu kita sambungkan koneksinya ke internet karena ini adalah online. Habis itu kita buka aplikasi untuk internetnya. Dalam hal ini kami gunakan Firefox. Habis itu ditulis di pencariannya yaitu Yayasan Ponpes Al-Muhajirin Koba.id, dienterkan. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita dalam hal ini mengisi soal di Madrasah Aliyah, kita pilih menu yang Madrasah Aliyah. Habis itu kita pilih menu e-learning. Nah, silakan nanti muncul tampilan seperti ini. Silakan dimasukkan username dan password kita masing-masing. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan Bapak Meli Susandi kepada setiap guru mapel melalui pesan WhatsApp di pesan yang dikirim melalui WhatsApp. Setelah itu masuk. Nah, di sini kita akan ditampilkan ini tampilan awal pada e-learning madrasah. Yaitu ada menu forum madrasah, ruang kelas, kalender, komunikasi, notifikasi, dan logpad. Terlebih dahulu kita di forum madrasah, kita buat ruang kelas baru. Ruang kelas baru. Contoh, misal kami buat untuk kelas 12. Kita pilih rombel ini kelas 11 IPS 1 atau kelas 11 IPS PP. Nah, nama kelasnya misal matematika. Deskripsinya misal terserah Bapak Ibu mau membuat apa, misal nama gurunya boleh atau siapa boleh. Deskripsinya Meli Susandi. Mata pelajarannya kita pilih matematika wajib. Agenda pertemuannya misal hanya 1, minimal 1 boleh. Buat kelas. Nah, setelah kita buat kelas, kita langsung diarahkan ke ruangan kelas ini. Ruangan kelas sekarang kita berada di dalam ruangan kelas yang kita buat tadi. Misal, atau kita bisa secara manual klik di ruang kelas. Nah, ini ruang kelas yang kita buat tadi. Ruang kelas yang kita buat tadi, kita buka. Habis itu muncul kita di dalam ruang kelas seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan dan tidak boleh ditinggalkan yaitu kita harus mengundang siswanya terlebih dahulu agar siswa itu masuk di dalam kelas yang kita buat tadi. Kita langsung aja ke menu undang siswa. Nah, undang siswa kita bisa gabungkan siswa mana aja yang mau kita gabungkan di sini. Dalam hal ini, kalau mau kita gabungkan semua siswa, langsung otomatis semua, kita terlebih dahulu milih menampilkan tidak hanya 10 siswa. Karena kalau hanya 10 siswa, yang tampilan di bawah hanya ada 10 siswa. Dan yang kita gabungkan berarti 10 siswa tersebut. Nah, langkah awalnya untuk menggabungkan siswa semua, kita pilih 100 siswa dulu. Ini udah 12 siswa. Semua total siswa yang ada di kelas ini 12 siswa. Habis itu kita gabungkan semua siswa. Oke. Nah, setelah tergabung, nanti ada tulisan tergabung seperti ini. Warna merah. Habis itu kita tutup. Nah, untuk membuat soalnya atau mengupload soalnya, kita bisa scroll ke bawah pada ruang kelas tersebut, ruang kelas yang kita buka, yaitu kita scroll ke bawah, pilih komputer based test atau CBT-nya. Tampilan seperti ini. Nah, kita buat ujian CBT baru. Buat ujian CBT baru, muncul seperti ini. Pengaturan ujiannya kita pilih, misal penilaian akhir semester, nama ujiannya misal MTK, waktunya berapa, tanggal mulai ujiannya, tanggal berapa, dan batas akhir ujiannya kapan, itu ditentukan kita. Terus untuk
rekam foto siswa disarankan tidak diaktifkan karena ini membuat jaringan menjadi lemah atau lelet. Ini untuk pengacakan soal, jika kita mau mengacak soal antara siswa satu dan siswa yang lainnya bisa kita aktifkan. Ini aktifkan ujian, berarti kalau kita udah aktifkan, siswa nanti pada rentang waktu yang kita buat di sini bisa mengakses soalnya. Nah, itu untuk pengaturan ujian. Habis itu kita buat soal ujian. Buat soal ujian ini ada nomor urutnya. Pilihan soalnya, silakan dipilih soalnya dalam bentuk apa. Habis itu upload soalnya di sini. Misal kita pilih pilihan ganda, upload soalnya di sini. Habis itu opsinya kita masukkan di sini. Opsi jawaban B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini, dan E-nya di sini. Dan ini untuk pilihan kunci jawabannya. Habis itu untuk bobot nilainya tidak perlu kita otak-atik, tetap 10, nanti sistem akan menghitung otomatis. Dan perlu diketahui nanti kalau kita soalnya ada pilihan ganda dan esai yang hanya dinilai dari aplikasi ini atau sistem ini hanya adalah nilai dari pilihan ganda. Karena nilai dari esainya kita nilai secara manual. Nah, ini untuk pembuatan soal atau pembuatan soal secara manual. Ataupun kita bisa mengambil soal dari bank soal madrasah. Misal ini dari tahun-tahun sebelumnya, guru-guru, semua guru, kita bisa lihat, kita bisa menampilkan semuanya. Di sini guru-guru yang pernah membuat soal, atau kita udah pernah membuat soal. Nah, kita bisa mengambil soal-soal kita yang dahulu di sini. Jika kita sudah membuat soal. Atau kita import soal dalam bentuk Excel, bisa. Tapi template-nya harus di-download terlebih dahulu. Nanti download template-nya dan kita harus membuat soal sesuai template ini. Habis itu kita upload. Kalau sudah dibuat sesuai template-nya, kita upload, telusuri, nanti pilih berkasnya di mana, import soal. Begitu juga kalau kita mau menggunakan Word. Nah, unduh template Microsoft Word-nya. Habis itu jumlah soalnya, telusuri berkasnya yang kita buat tadi sesuai template di sini. Habis itu diimport soalnya. Atau juga melalui PDF juga bisa. Template-nya seperti ini ya, sama seperti tadi. Nah, setelah itu kita simpan dan tutup. Setelah kita simpan, apakah Anda yakin menyimpan CBT ini? Oke. Nah, di dalam daftar CBT ruang kelas yang kita buat tadi muncul penilaian CBT baru. Nah, ini token 74203 ini nanti kita berikan kepada siswa yang akan mengikuti ujiannya pada hari H. Nah, habis itu ini tombol untuk simulasi. Kita bisa simulasi ujian. Ini untuk mengedit, semisal kita soalnya ada yang salah atau ada yang kelebihan, bisa kita edit di sini. Atau mau kita hapus, bisa. Di sini untuk mendownload, di sini untuk analisis soalnya nanti kalau sudah selesai dikerjakan. Nah, yang ini untuk melihat hasil CBT-nya, hasil nilai dari siswanya. Nah, ini statusnya sekarang yang sedang mengerjakannya tidak ada, atau yang sudah selesainya tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang paling penting tadi di di timeline kelasnya, jangan lupa undang siswanya. Kalau siswanya tidak diundang, nanti siswa tidak bisa masuk pada kelas yang kita buat tadi. Diingatkan lagi, untuk melihat ruang kelas yang kita buat bisa di menu ruang kelas. Atau menghapusnya bisa seperti ini. Misal kita mau menghapus ruang kelas ini, kita hapus aja. Untuk menghapus harus verifikasi password akun kita. Nah, untuk membuat kelasnya yang baru, silakan di forum madrasah, habis itu dibuat ruang kelas baru. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Jika belum paham atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp pribadi
ke Bapak Melik Susandi, atau bisa langsung nanti ketemu di lab komputer Madrasah Aliyah yang ada di sebelah perpus atau di belakang panggung. Nah, insya Allah nanti bisa dibantu jika kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan. Akhirnya kami ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.